Luo Hao masuk ke mode amukan, berserk mode. King Yue mengenali tatapan kosong Luo Hao, sama seperti dirinya dulu ketika kehilangan kendali. Monster-monster pun mulai ketakutan. Luo Hao membantai semua yang ada di sekitarnya, menyerap setiap kristal inti melalui tentakel. Namun tiba-tiba, ia mengalihkan pandangan pada gadis itu. "Brother Hao, apa kau baik-baik saja?" Ia tidak menjawab, malah melompat dan menyerangnya. King Yue membuat perisai es sambil memohon, "Tolong kendalikan dirimu, sadarlah." Namun, satu tebasan Luo Hao sudah cukup untuk menghancurkan perisai itu. Tekanan aura yang dilepaskannya membuat gadis itu tak bisa bergerak. Saat Luo Hao hendak menebasnya, ia terhenti karena teringat percakapan mereka di masa lalu, tentang bagaimana gadis itu sengaja tinggal bersamanya meskipun lukanya telah lama sembuh agar mereka tidak berpisah terlalu cepat. Mengingat janji itu, Luo Hao menghentikan serangannya. Transformasinya menghilang, baju zirahnya lepas dan ia berkata lemah, "King Yue, kita bertemu lagi." Luo Hao hampir jatuh tetapi King Yue menahannya. Rekan-rekan mereka yang menonton dari jauh terkejut. "Mustahil, dia sendirian menghadapi seluruh gelombang monster itu." Sementara itu, Po Jun bergumam, "Jadi beginilah kekuatan seorang pengguna kemampuan. Andai aku punya kekuatan seperti itu, aku juga bisa menjadi kuat." Lalu ia memerintahkan yang lain, "Hentikan menonton, bersihkan semua dan segel gerbangnya rapat-rapat sebelum serangan kedua datang." "Untuk itu, kita harus bersiap," kata salah satu dari mereka. Sisanya menjawab, "Baik, bos." Adegan lalu berganti, menampilkan Zodan dan Anna. Anna berkata, "Brother Zo, dulu kau bilang membawaku untuk sebuah misi penting. Sekarang katakan, ini sebenarnya tempat apa?" Zo jawab singkat, "Diamlah, Lord Cheng telah memberi kita perintah khusus untuk hal ini. Kalau kau mau ikut, ikut saja, tidak perlu banyak bicara." Tiba-tiba, seorang pria bertubuh besar muncul di hadapan mereka, menghalangi jalan lalu berkata dengan nada keras, "Kembalilah! Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian bahkan tidak bicara padaku? Itu membuatku sangat marah." Pandangan pria besar itu lalu beralih pada gadis yang bersama Zo. Dengan nada menyelidiki, ia bertanya, "Siapa gadis ini?" Melihat sosok itu, Anna menjadi pucat dan gemetar. Ini manusia atau monster?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria besar itu menatap Zo dan berkata, "Brother, kau membawakan seorang gadis untukku?" Pemilik kasino langsung memotong, "Hentikan omong kosong itu! Gadis ini bukan untukmu. Bos memintamu untuk pergi bersama mereka menuju lokasi bekas kasino kita. Kau boleh membawa siapa saja yang kau mau, tapi ingat, di tempat itu ada seorang pemuda yang harus kau habisi." Dengan pernyataan itu, ketegangan semakin terasa. Adegan kemudian berganti, menampilkan sebuah helikopter yang tengah beroperasi. Banyak tentara berdiri di sekitar area itu. "Cepat, semua bersiap! Jangan berkeliaran dan segera naik ke helikopter. Kita akan segera berangkat menuju kota A. Setelah sampai, kita akan menguasai wilayah itu. Semua faksi yang ada di sana harus disingkirkan. Wilayah itu harus sepenuhnya berada di bawah kendali kita." Di sisi lain, Anna berpikir dalam hati, "Aku benar-benar mendapatkan jackpot besar. Tak kusangka, Bos Chang's memiliki jaringan yang begitu besar dan banyak sekali orang yang bekerja untuknya." Orang-orang yang bersiap itu mengenakan topeng dan bergerak maju. Ia kembali berpikir, yang paling penting, kelompok yang mereka sebut ini adalah tim elit super. Mereka berisi orang-orang berkekuatan luar biasa, bahkan pengguna kemampuan super. Tim ini disebut eksekusioner, eksekutor yang tugasnya menghabisi target. Namun, ia juga merasa bahwa Luo Hao masih dalam tahap perkembangan kekuatannya dan belum cukup kuat untuk menghadapi semua ini. Seorang pria di antara pasukan itu, dengan nada puas, berkata, "Semua sudah siap untuk berangkat. Bersiaplah. Pertarungan hari ini akan menyenangkan." Seorang anak buahnya berkata, "Bos, cepatlah. Aku tidak sabar untuk bertarung." Yang lain menambahkan, "Bos, ingat, kita punya urusan dengan seorang pemuda. Tapi, menurut data, tempat dia berada baru saja diserang oleh banyak makhluk bermutasi. Aku tidak mengerti, kenapa kita harus membawa seluruh tim ke sana? Apakah tidak berlebihan?" Bos itu pun marah. "Dari mana kau tahu hal ini? Berita itu baru saja sampai padaku. Di dalam kasino itu ada sebuah laboratorium dan di sana ada seorang gadis yang dijadikan bahan percobaan. Itulah alasan kita ke sana." Mendengar itu, semua terkejut. "Apa? Ada seorang gadis di sana?" Seseorang mencoba mencegah. "Bos, jangan lakukan itu.
gadis itu mungkin penting untuk misi Anda. Bos menjawab ketus. Omong kosong. Dia bukan gadis biasa. Dia adalah subjek percobaan K423, The Ice Queen. Adegan lalu kembali ke dalam bunker. Qingwei bertanya kepada Pojun. Di mana Brother Hao? Aku sudah mencari di seluruh tempat ini tapi tidak menemukannya. Pojun menjawab. Lord Hao pergi segera setelah bangun. Katanya ingin memeriksa area sekitar. Dia berjanji akan segera kembali. Qingwei menegaskan. Kalau dia keluar, kau harus ingat, tubuhnya belum sepenuhnya memulih. Pojun membalas. Dia bilang kondisinya baik-baik saja. Aku merasa, mungkin dia pergi agar tidak melukai kita jika tetap berada di sini. Qingwei tampak tidak yakin. Bagaimana mungkin dia baik-baik saja? Bahkan warna rambutnya sudah berubah. Tapi, apapun yang dia lakukan, itu demi kita. Jadi mungkin kita tidak perlu terlalu khawatir. Qingwei menunduk sambil memegang dadanya. Dia ingin melakukan segalanya sendirian. Tidak mau menerima bantuan kita. Aku harap dia sedikit memanfaatkan kemampuanku. Setidaknya agar aku merasa berguna untuknya. Apa mungkin dia menganggapku terlalu lemah, sehingga tidak mau aku ikut membantunya? Brother Hao, kembalilah secepatnya. Adegan terakhir memperlihatkan sebuah sepeda motor melaju kencang. Di atasnya, Lo Hao bergerak cepat menuju sekelompok monster, menabrak dan menghabisi mereka satu persatu. Kamera menyorot jalanan yang sepi, hanya suara mesin sepeda motor yang melaju kencang, terdengar memecah keheningan. Di atas motor itu, Lo Hao memacu kendaraannya dengan penuh gaya. Angin malam menerpa wajahnya, namun tatapannya tetap fokus ke depan. Begitu sampai di sebuah titik, ia menghentikan motor, menurunkannya dari standar, lalu melangkah turun. Dengan nada tegas, ia berkata, "Sistem, segera buka aplikasi sistem." Aplikasi sistem langsung terbuka di hadapannya. Lo Hao melepas kacamata pelindungnya, memandangi kota dari kejauhan, dan bergumam pelan. Kota ini sudah terbagi menjadi beberapa distrik, semua akibat hujan meteor. Aku jadi teringat kehidupanku yang lalu. Saat itu hal seperti ini juga terjadi. Tapi, yang tidak pernah kudengar, kemunculan makhluk bermutasi tingkat tinggi dan para pengguna kemampuan super, kali ini jauh lebih cepat dari yang kupikirkan. Mereka akan segera saling berebut wilayah. Menurut perkiraanku, proses ini akan memakan waktu 1 tahun sebelum mereka sepenuhnya membentuk aliansi untuk memperkuat influence masing-masing. Lo Hao berpikir sejenak. Kasino itu jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi jatuhnya meteor. Tempatnya strategis, cocok untuk aku kembangkan perlahan. Tapi pertama-tama, aku harus membersihkan wilayah ini dari para pengguna kemampuan super. Setelah itu, barulah aku membasmi semua makhluk bermutasi. Aku ingat betul, di kehidupanku sebelumnya, tidak ada makhluk bermutasi tingkat Lord di wilayah ini. Masalah terbesarku kali ini, bukan itu. Aku panggil, "Sistem, apa sebenarnya arti Tyrant ini?" Tidak ada jawaban. "Hei, jawab aku." Dan satu lagi, kemana perginya semua kemampuanku? Tetap sunyi. Lo Hao menghela nafas. Lupakan, buka panel atributku sekarang. Sistem menampilkan panel status. Selamat, Jin Lock milik host telah mencapai level 2. Evolusi 25%. HP 35 dari 3500, kekuatan 350, kelincahan 330, pertahanan 360. Energi kemampuan, konversi peluru, tendangan angin petir, skill eksklusif, Tyrant Breath. Mata Lo Hao mengerut ketika melihat nama skill terakhir, Tyrant Breath. Jadi ini penyebab aku kehilangan kendali waktu itu. Kalau saat itu aku sempat menahan diri, akibatnya pasti akan fatal. Mereka tidak pernah menyangka tubuhku dikendalikan oleh kekuatan lain. Saat itu, pikiranku hanya dipenuhi satu hal, membantai semua orang di sekitarku. Anehnya, aku tiba-tiba sadar kembali. Apa karena pesona itu berhasil menembus pikiranku? Tidak, pasti sistem ini punya rencana lain. Dia ingin memanfaatkanku, sama seperti aku akan memanfaatkannya. Sampai aku mengalahkan atau membunuh Changs Udong, aku akan terus memakainya. Ia tersenyum pelan. Sistem, jelaskan detail Tyrant Breath. Sistem merespons. Tyrant Breath adalah skill aktif eksklusif yang dirancang untuk meningkatkan semua kemampuan host secara drastis. Saat diaktifkan, musuh di hadapan host akan dihancurkan tanpa ampun. Namun, skill ini memerlukan High Concentration Virus Catalyst untuk diaktifkan. Tanpa itu, skill akan menguras energi hidup host dan bisa menyebabkan kehilangan kendali. Gunakan dengan hati-hati. Lo Hao mendesah pelan. Jadi High Concentration Virus Catalyst itulah yang membuatku kehilangan kendali waktu itu. Ia lalu menatap ke bawah dari posisinya, melihat area jatuhnya meteor. Namun perhatiannya segera teralih. Pasukan bersenjata lengkap dengan tank, bergerak maju di bawah sana. Area ini sudah kami periksa, ujar salah satu tentara.
Ya, sisi lainnya juga sudah selesai, balas tentara lain. Lo Hao menatap mereka tajam. Pasukan? Apa yang mereka lakukan di sini?